Pemerintah Indonesia merespons positif pengesahan resolusi Dewan Keamanan PBB yang memberikan mandat pembentukan pasukan stabilisasi internasional di jalur Gaza, Palestina. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin juga menyatakan bahwa TNI telah menyiapkan kekuatan hingga 20.000 personel untuk misi kemanusiaan di Gaza jika mandat turun. Bagaimana kelanjutan persiapannya? Lalu ada catatan penting, yaitu Presiden Prabowo diminta hati-hati kirim pasukan perdamaian ke Gaza. Sebenarnya ada apa di baliknya? Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Kolonel Riko Sirait Rabu 19 November 2025 menyebut langkah pemerintah saat ini berfokus pada penyiapan internal di Kemenhan dan TNI, mulai dari pemetaan kebutuhan pasukan hingga kesiapan logistik dan kemampuan yang relevan dengan karakter operasi stabilisasi yang biasanya lebih kompleks. Kesiapan teknis tersebut mencakup kajian terhadap medan dan jenis operasi yang berbeda dengan misi perdamaian konvensional. Jika pada misi biasa, pasukan PBB menjaga status quo dua pihak yang berdamai, mandat pasukan stabilisasi internasional atau ISF di Gaza kali ini mencakup pelucutan senjata dan pengamanan perbatasan di tengah situasi yang masih rentan. Terkait persiapan pengiriman pasukan, beberapa waktu lalu pihak TNI AL mulai menyiapkan diri. Sesuai dengan arahan dari pimpinan bahwa seluruh jajaran TNI saat ini mempersiapkan diri untuk bisa turut mensukseskan kebijakan pemerintah tersebut. Untuk jumlahnya saya belum tahu pasti, mungkin rekan-rekan wartawan malah sudah lebih tahu, tapi yang jelas untuk kekuatan dari Korps Marinir sendiri adalah batalion-batalion yang mungkin akan disiapkan, salah satu atau antara lain adalah ZENI, kemudian kesehatan, kemudian juga untuk kebutuhan-kebutuhan logistik lainnya juga kita akan selalu persiapkan. Proses seleksi sudah berjalan, saat ini kita sudah mengumpulkan nama-nama, untuk selanjutnya nanti akan kita menyesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah, apa saja yang harus kita siapkan, baru kita akan lebih detailkan lagi persiapan-persiapan selanjutnya. Di sisi lain, anggota DPR dan pengamat hubungan internasional mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati. Anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Oleh Soleh Kamis mengatakan Presiden Prabowo Subianto harus berhati-hati saat mengirimkan pasukan perdamaian di Gaza. Apalagi situasi politik di kawasan tersebut masih tidak kondusif dan berpotensi berisiko besar bagi Indonesia. Ia melihat indikasi intervensi dari Israel untuk menentukan negara mana yang boleh bergabung dalam pasukan stabilisasi internasional. Jika Israel turut berperan dalam menentukan komposisi ISF, hal itu bisa membuka peluang penggunaan ISF untuk kepentingan politik dan militernya. Dengan begitu, keberadaan pasukan perdamaian justru rawan berkonfrontasi dengan pihak Palestina. Peringatan lainnya datang dari pengajar hubungan internasional di Universitas Padjadjaran Bandung, Teuku Reza Syah. Ia menyebut keputusan Dewan Keamanan PBB terkait bina damai di Gaza syarat kepentingan Amerika Serikat. Ia menilai kepemimpinan Amerika Serikat itu dalam praktiknya akan mengingkari janji Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza. Sebab pengelolaan ini cenderung berpihak kepada kepentingan Barat dan jauh dari harapan terwujudnya solusi dua negara. Teuku pun menyarankan agar tidak terlibat dalam tarik-menarik kepentingan di antara negara-negara lain. Indonesia perlu mempersiapkan sejumlah skenario yang bisa menjadi pengetahuan bersama di kawasan ASEAN dan gerakan non-blok. Selain itu, pemerintah juga perlu berkonsultasi dengan Sekretaris Jenderal PBB sebelum mengirim pasukan perdamaian, mengingat saat ini marwah PBB sedang turun karena arogansi Amerika Serikat. Sahabat Kompas, bagaimana opini kamu terkait dengan rencana pemberangkatan pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza? Apakah misi Indonesia benar-benar membantu perdamaian di Gaza atau sebaliknya menjadi perpanjangan tangan kepentingan Amerika Serikat dan Israel di Gaza?